Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kegiatan pembelajaran hari ini dengan berdoa. Doa mulai. Berdoa Saya lihat semuanya hampir ikut join. Ya, di sini ada Mesya, ada Sinta, Fitria, Putri. Banyak yang sudah hadir. Jangan lupa nanti isi link presensinya ya, anak-anak, di WhatsApp group dan untuk pembelajaran terkait materi kertas kerja bagaimana? Sudah dipahami? Sudah, Bu. Sudah bisa ya? Bisa, Bu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Materi hari ini mengenai laporan keuangan pada perusahaan jasa. Adapun laporan keuangan yang kita bahas yaitu mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Kompetensi dasar pada materi laporan keuangan yaitu kompetensi dasar pengetahuan 3.7 menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan arus kas pada perusahaan jasa. Kompetensi dasar keterampilan yaitu 4.7 menyusun laporan laba rugi, perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan dan arus kas pada perusahaan jasa. Adapun tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari materi laporan keuangan, untuk laporan keuangan laba rugi dan perubahan ekuitas, yang pertama, kalian diharapkan dapat mengemukakan pengertian, tujuan, karakteristik, dan macam-macam laporan keuangan dengan benar. Yang kedua, dapat mengidentifikasi bentuk format laporan keuangan laba rugi dan laporan. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan PowerPoint atau video terkait mengenai materi laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Prosedur penyusunan laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa disusun berdasarkan kertas kerja yang sudah disusun sebelumnya. Berdasarkan dari kolom laba rugi pada kertas kerja. Misalkan di sini dicontohkan pada sebuah kertas kerja bengkel mobil Maverick. Kita lihat kolom laba rugi. Ya, di sini terdiri dari akun pendapatan dan beban. Kemudian kita pindahkan ke laporan laba rugi. Misalkan pendapatan jasa servis di kertas kerja ada 1 juta, kita pindahkan. Kemudian pendapatan bunga ada Rp120.000. Kemudian untuk beban-beban juga begitu, kita melihatnya dari kolom debit untuk beban, yaitu beban gaji, beban penyusutan, beban asuransi, beban perlengkapan, dan beban bunga. Semua nilai nominal pada kolom debit di kolom laba rugi pada kertas kerja kita pindahkan ke laporan keuangan laba rugi untuk akunnya adalah prosedur penyusunan laporan perubahan ekuitas. Di sini dicontohkan dari perusahaan bengkel mobil Maverick. Diketahui pemilik memiliki modal awal dalam usaha sebesar Rp2.230.000 dan selama tahun 2005 telah melakukan pengambilan dana atau preferred sebesar Rp700.000. Berikut adalah penyusunan laporan perubahan ekuitas. Unsur yang pertama adalah ekuitas awal. Ekuitas awal diambil dari data soal di mana pemilik memiliki modal awal dalam usaha sebesar Rp2.230.000, maka kita tulis ekuitas awal pada laporan perubahan ekuitas sebesar Rp2.230.000. Berikutnya adalah unsur laba bersih. Nah, laba bersih di sini kita ambil dari data laporan laba rugi yang telah kita susun sebelumnya, di mana diketahui laba bersih sebesar Rp710.000, maka kita tulis pada laporan perubahan ekuitas untuk laba bersih sebesar Rp710.000. Laba bersih di sini sifatnya adalah menambah ekuitas awal, maka kita jumlah. Di sini ketemu penambahan modal sebesar Rp2.940.000. Lihat tayangan PowerPoint mengenai laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas, apakah ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Silakan. Ya, sebutkan namanya.
Desi Permatasari. Desi, silakan Desi. Saya mau tanya, Bu, mengapa laporan keuangan berperan penting untuk pengambilan keputusan perusahaan? Terima kasih. Ya, laporan keuangan dalam suatu siklus akuntansi itu merupakan output ya anak-anak atau hasil dari suatu tahapan siklus akuntansi. Nah, laporan keuangan ini sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan para pemakainya. Contohnya laporan laba rugi. Nah, laba rugi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan untuk lebih meningkatkan labanya di periode berikutnya. Misalkan pada saat terjadi rugi ini sebagai alat evaluasi kenapa perusahaan bisa mengalami rugi. Itu. Ada yang ditanyakan lagi isi? Tidak, Bu, sudah jelas. Ada yang ditanyakan untuk lebih jelasnya supaya kalian bisa berpikir lebih lagi terkait materi di laporan keuangan. Ibu akan bagi LKPD itu ada contoh soal dan latihan soal ya. Kalian diskusikan dengan temannya anak-anak. Selain diskusi, kalian juga bisa browsing di internet atau cari literasi lain di perpustakaan untuk memudahkan kalian mengerjakan LKPD. Kalian berdiskusi dan mengerjakan LKPD, minta tolong dipresentasikan hasilnya dapat berapa anak-anak? Laporan laba rugi perusahaan mengalami laba yaitu senilai 710.000. Ya, laba ya? Iya. Terus yang modal Ya. akhirnya? Modal akhirnya 185.550.000 rupiah. Ya, itu dari jawabannya Desi ya tadi. Yang lain bagaimana? Apakah sama? Sama. Sama ya? Sama belum tentu benar loh ya. Ya. Kita cek dulu, kita lihat kunci jawabannya. Dan ternyata jawabannya benar ya yang tadi yang disebutkan, berarti yang lain juga sama, berarti benar ya, sudah bisa ya. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah kalau sudah bisa. Kalau ada yang ditanyakan, kita simpulkan bersama. Kesimpulan dari laporan keuangan untuk laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan hasil kegiatan operasional perusahaan dalam suatu periode, apakah sebuah perusahaan mengalami kerugian ataukah keuntungan. Sedangkan kesimpulan dari laporan perubahan ekuitas adalah sebuah laporan keuangan yang menggambarkan suatu perubahan ekuitas awal sebuah perusahaan yang dipengaruhi oleh laba atau rugi dan pengambilan kas oleh pribadi pemilik atau prive. Ya, itu ya. Terkait laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Baik, kita sudah simpulkan bersama. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Namun sebelum itu, kita berdoa bersama. Pembelajaran pada siang hari ini sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih ya anak-anak. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Jangan lupa belajar, tetap semangat dan semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya mengenai laporan posisi keuangan dan laporan arus kas. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.